Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Kembali lagi bersama kami di podcast Kecak, Keseruan Cerita Pajak. Perkenalkan, saya Frumentia, asisten penyuluh dari KPP Pratama Gianyar. Semeton pajak, Menteri Keuangan mengeluarkan peraturan terbaru terkait penjualan emas nih. Diatur dalam PMK nomor 48 tahun 2023. Nah, di podcast kali ini kita akan mengulas apa aja sih yang dibahas di PMK 48 tahun 2023 ini. Nah, untuk membahasnya saya tidak sendirian, namun saya ditemani oleh narasumber yang handal di bidangnya. Narasumber, boleh perkenalkan diri? Halo government. Halo Bli Kembi. Halo Semeton Pajak, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Tutut Kambiawan, sekarang aktif bertugas di KPP Pratama Gianyar sebagai asisten penyuluh pajak terampil. Salam kenal semua Semeton Pajak. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di sela-sela kesibukannya dalam mengedukasi para wajib pajak di KPP Pratama ya, Bli. Apa kabar nih, Bli? Puji syukur, lagi sehat-sehat selalu. Mbak Peruman gimana, sehat? Puji Tuhan, sehat. Ya, kita doakan juga para Semeton Pajak sehat selalu dimanapun berada ya. Amin, semoga Semeton dimanapun berada juga dalam keadaan sehat karena Presiden juga sudah mengeluarkan surat edaran bahwa kita tidak perlu menggunakan masker lagi kalau dalam keadaan sehat. Juga kita berdoa ya Bli, semoga pertanda ini menjadi pertanda baik bagi perekonomian masyarakat nih, khususnya perekonomian masyarakat Bali. Benar sekali Mbak Peruman. Tapi bila kita mengikuti berita politik di luar negeri ya, dampak kan Rusia sama Ukraina masih perang ya. Nah ternyata itu masih berdampak pada ekonomi kita global secara umum. Eropa kata-katanya telah memasuki lagi masa resesi. Selain itu contoh-contoh perusahaan besar, contohnya seperti Binance misalnya, dia sedang digugat oleh SEC namanya. Sehingga banyak investor-investor itu mengalihkan uangnya ke emas gitu. Kenapa emas, Bli? Kenapa kok bukan Bitcoin atau dolar? Kenapa emas ya? Karena emas itu kan merupakan logam mulia ya, yang menjadi inspirasi alat tukar dengan uang. Nah, emas dirasakan paling cocok. Karena kenapa? Karena emas itu tahan banting terhadap resesi gitu. Jadi nilainya setiap tahun naik terus. Jadi bagus sekali atau cocok kita gunakan untuk investasi. Nah, selain sebagai investasi, seperti yang kita ketahui, Mbak Prumen pasti punya juga. Emas ternyata sebagai barang koleksi perhiasan ya, untuk konsumsi secara pribadi. Betul, emas itu memiliki banyak kegunaan ya Bli ya. Selain itu dia sifatnya liquid, resisten terhadap inflasi, kemudian dia juga harganya cenderung naik dan juga cantik kalau dipakai ya Bli ya. Nah, sehubungan dengan itu nih Bli, di PMK 48 ini kan mengatur tentang emas. Apa aja sih Bli pajak yang diatur di PMK 48 ini? PMK 48 tahun 2023. Semeton pajak udah pernah dengar belum terkait dengan PMK 48 tahun 2023? Kayaknya rasa-rasanya belum semua ya. Saya bantu sharing kepada Semeton bahwa PMK ini mengatur tentang pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai atas penjualan penyerahan emas perhiasan, emas batangan, perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas, batu permata dan atau batu lainnya yang sejenis, serta jasa yang terkait dengan emas perhiasan, emas batangan, perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas, batu permata dan atau batu lainnya yang sejenis, yang dilakukan oleh pabrikan emas perhiasan, pedagang emas perhiasan, dan pengusaha emas batangan. Nah, teman-teman perlu tahu tujuan dari diterbitkannya aturan ini adalah sebenarnya secara umum ada 4. Pertama, kepastian hukum. Yang kedua, untuk keadilan. Yang ketiga, kemudahan. Dan yang keempat adalah memudahkan atau memberikan kesederhanaan kepada wajib pajak. Luar biasa panjang sekali ya judul dari PMK 48 ini Bli. Iya benar, tapi teman-teman agar mudah mempelajari nih Semeton pajak kalau pengen membaca, yang paling harus dikuasai itu sebenarnya ada 4 ruang lingkup. Yang pertama terkait dengan apa sih sebenarnya emas perhiasan tersebut. Biasanya ada di pasal 1 nih. Kemudian yang kedua terkait dengan pabrikan emas perhiasan, pedagang emas perhiasan, dan yang paling penting adalah
ada nanti konsumen akhir. Teman-teman sebetulnya pajak perlu tahu siapa sih sebenarnya konsumen akhir itu. Oke, apa aja Bli yang diatur dalam PMK 48 ini? Apakah PPH atau PPN? Kedua-duanya, PPH dan PPN. Oke, paket komplit ya Bli ya. Apa aja tuh Bli? Kita bahas satu-satu ya. Kita bahas dulu PPH, pajak penghasilan. Nah, sebelum masuk ke sana, kita perlu tahu dulu pengertian emas perhiasan ya. Emas perhiasan itu kan perhiasan dalam bentuk apapun itu. Yang bahannya, yang sebagian atau seluruhnya dari emas, termasuk yang dilengkapi dengan batu permata dan atau batu lain yang melekat atau terkandung dalam emas perhiasan tersebut. Nah, yang kedua, kita masuk pajaknya nih. Apabila terjadi penyerahan emas perhiasan, maka wajib dipungut namanya PPh pasal 22 dengan tarif 0,25%. Nah, yang jadi pertanyaan nih, siapa yang wajib mengut? Kan gitu ya. Nah, kalau kita mencari siapa yang wajib mengut, maka di aturan tersebut teman-teman bisa baca di pasal 32A Undang-Undang KUP ada namanya pihak lain. Jadi Menteri Keuangan itu menunjuk pihak lain untuk memungut transaksi emas perhiasan, yaitu pengusaha emas. Siapa saja pengusaha emas? Yaitu pabrikan emas batangan dan pedagang emas perhiasan. Oke, apakah wajib mutlak Bli penyerahan emas atau penjualan emas ini dipungut PPh pasal 22-nya? Ya, benar juga ya. Semeton jangan sampai keliru ya. Tadi saya bilang setiap penyerahan wajib dipungut PPh pasal 22. Tetapi ternyata di PMK 48 2023 itu ada pengecualian. Nah, yang pertama, ketika penyerahan emas perhiasan kepada konsumen akhir, nah, makanya penting tahu pengertian konsumen akhir. Kemudian yang kedua, itu apabila penyerahan kepada wajib pajak yang masuk dalam kategori UMKM yang omsetnya di bawah 4,8 miliar mempunyai surat keterangan PP 23 tahun 2018. Kemudian yang ketiga itu adalah wajib pajak yang mempunyai SKB Mbak Permen, surat keterangan bebas pemungutan PPh pasal 22. Jadi ketika ada terjadi penyerahan oleh pedagang emas perhiasan kepada yang saya sebutkan tadi sebelumnya, maka tidak wajib dipungut PPh pasal 22. Oke, itu dari segi PPh-nya ya Bli. Kemudian kalau dari segi PPN-nya gimana? Oke, PPh sudah paham ya, pajak penghasilan. Sekarang kita yang kedua yaitu PPN, pajak pertama nilai. Nah, sebelum kita masuk ke lebih dalam ke PPN tersebut, kita perlu tahu bahwa emas perhiasan masuk dalam kategori BKP, barang kena pajak. Jadi ketika ada transaksi BKP, maka ada unsur PPN-nya di dalamnya. Nah, kemudian kita masuk ke subjeknya, pedagang emas perhiasan. Di aturan ini, teman-teman kalau pengen baca di pasal 13 ayat 2 PMK 48 2023, semua pedagang emas perhiasan wajib digugat sebagai PKP, pengusaha kena pajak, walaupun omsetnya masih di bawah 4,8 miliar. Nah, itu wajib untuk mendaftarkan diri atau digugat sebagai pengusaha kena pajak. Kemudian yang paling penting juga yaitu tarif. Nah, tarif PPN berapa sekarang? Tarif PPN 11%. 11% ya, itu kan tarif tunggal ya. Terakhir kalau per hari ini kan 11% ya. Tapi untuk di PMK 48 tahun 2023 ini menggunakan tarif dengan besaran tertentu. Oke, jadi dari segi PPN ada juga ya atas penjualan emas. Berarti saya kalau beli emas sekarang kena PPN beli? Kena. Pernah beli emas kan? Kalau kita cek di invoice itu pasti ada unsur PPN-nya ya. Tapi sebenarnya aturan terkait dengan PPN atas penjualan emas perhiasan ini kan udah ada sebelum-sebelumnya. Jauh sudah ada sebelumnya. Cuma PMK 48 inilah aturan terbaru yang menggantikan aturan-aturan sebelumnya. Tapi perlu Mbak Permen tahu juga bahwa sebelumnya sudah dikenakan PPN tuh emas perhiasan dengan tarif 2,2%. Nah sekarang malah turun. Oh, biasa saya beli nggak ngecek nota beli. Biasanya nota langsung masuk ke dalam tas aja nih. Nah turun, tadi dikatakan turun. Tarif PPN-nya berarti turun menjadi berapa beli? Tarif PPN tunggal 11%. Tapi khusus ini ada nama tarif besaran tertentu untuk penjualan emas perhiasan. Itu yang awalnya tarif efektifnya 2,2%. Sekarang turun menjadi 1,65%, 1,65%, dan 1,1%. Nah yang membedakan adalah dari segi faktur pajak masukan atas pembelian perhiasan emas tersebut. Jadi ketika nih pedagang emas perhiasan menjual emas perhiasan dan pedagang tersebut atas emas tersebut
tidak memiliki faktur pajak masukan, maka dia wajib memungut dengan tarif besaran tertentu yaitu 0,65%. Tapi kalau pedagang emas perhiasan itu menjual perhiasan dan atas emas perhiasan tersebut mempunyai faktur pajak lengkap atas faktur pajak lengkap masukan ya atas emas tersebut, maka dia wajib memungut 1,1% dari DPP. Oh gitu, jadi itu bergantung pada saat membeli emas yang akan dijual, si pedagang mendapatkan faktur pajak masukan atau tidaknya ya, itu yang akan menentukan tarif pengenaan PPN atas penjualan emasnya dia. Benar, jadi seperti itu ya. Jadi teman-teman semeton pajak juga, Mbak Purman juga perlu paham bahwa ternyata penurunan tarif ini bukan hanya ya udah turun saja, tetapi ada tujuan lain besar di dalamnya. Salah satunya sebenarnya kita lihat ini adalah sebuah insentif pajak. Penurunan ini kan tujuannya apa? Agar para pengusaha pedagang emas perhiasan kita itu dengan sukarela untuk mendapatkan diri sebagai pengusaha kena pajak. Karena perlu Mbak Purman tahu juga ternyata masih ada beberapa pedagang emas perhiasan yang belum secara sukarela mendaftarkan diri sebagai PKP, padahal dia wajib ya mendaftarkan diri sebagai PKP. Setuju Bli, semoga semeton pajak yang menonton podcast kita pada hari ini, terutama pada pedagang emas, bisa secara sukarela mengukuhkan dirinya sebagai pengusaha kena pajak. Semoga seperti itu ya. Jadi para pemirsa ya, penonton podcast Kecak ini, kalau misalnya merasa bahwa teman-teman sekalian adalah pedagang emas perhiasan dan belum mendaftarkan diri sebagai PKP, segera mendaftarkan diri ke kantor pajak terdaftar terdekat. Nanti akan didaftarkan dan akan memperoleh namanya status sebagai pengusaha kena pajak. Tapi kalau misalnya teman-teman pedagang emas perhiasan tidak mendaftarkan diri sebagai PKP, maka negara melalui DJP, pemerintah ya, melalui Direktur Jenderal Pajak bisa mengukuhkan wajib pajak tersebut secara jabatan menjadi pengusaha kena pajak. Oh gitu, jadi ada cara lain ya Bli ya selain cara sukarela. Nah, semeton pajak, ayo secara sukarela mengukuhkan diri sebagai pengusaha kena pajak daripada nanti harus melalui mekanisme diperiksa dan ditetapkan sebagai pengusaha kena pajak secara jabatan. Nah, dari tadi kita ngomongin PMK 48 ini Bli, kita belum membahas tentang kapan sih berlakunya PMK 48 tahun 2023 ini. Kapan Bli? Benar ya. PMK 48 tahun 2023 itu mulai berlaku tanggal 1 Mei tahun 2023. 1 Mei tahun 2023 berarti sudah berjalan ya Bli ya? Ya sudah, ini sekarang udah bulan Juni ya, berarti atas PPN khusus untuk pedagang emas perhiasan yang dilakukan di bulan Mei harusnya sudah bisa dilaporkan. Sekarang kan batas waktu pelaporan inspeksi massa akhir bulan berikutnya ya. Betul. Jadi udah akhir bulan Juni ini sekarang ya. Betul, berarti tarif penurunan PPN atas emas ini sudah bisa dinikmati sejak 1 Mei. Dan semeton pajak yang mungkin belum melaporkan SPT PPN-nya bisa segera melaporkan karena ini sudah di penghujung bulan Juni. Nah, Bli, dari apa yang kita bahas pada hari ini, saya mencoba untuk merangkum nih, ada 4 poin penting terkait PMK nomor 48 tahun 2023 ini ya Bli. Yang pertama adalah pedagang emas wajib memungut PPh pasal 22 sebesar 0,25% kecuali kalau penyerahannya kepada konsumen akhir. Kemudian yang kedua, semua pedagang emas perhiasan wajib mengukuhkan diri sebagai PKP atau pengusaha kena pajak walaupun omsetnya masih di bawah 4,8 miliar. Jadi berapapun omsetnya dia wajib dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Kemudian yang ketiga adalah bila sebelumnya tarif PPN adalah untuk emas ya Bli ya 2,2% dari DPP, yang sekarang adalah 1,1% atau 1,65% bergantung dari pada saat penjualnya membeli emas tersebut, dia mendapatkan faktur pajak masukan atau tidak. Berarti sudah ada penurunan tarif nih. Kemudian yang keempat adalah PMK nomor 48 tahun 2023 ini sudah berlaku sejak 1 Mei tahun 2023 ya Bli. Mantap, ini baru rangkumannya, keren sekali Mbak Purman ya. Semoga tadi apa yang kita bahas, kemudian apa yang Mbak Purman rangkum itu bermanfaat dan mudah dimengerti tentunya oleh semeton pajak. Nah, semeton pajak kalau misalnya ada yang salah dari pembahasan saya tadi dikoreksi saja.
Atau untuk bagi teman-teman yang merasa ada yang masih bingung, ada yang mau ditanyakan, bisa kolom komen ya, di kolom komentar di bawah. Betul, mungkin juga untuk semeton pajak yang belum subscribe YouTube Kanwil DJP Bali, bisa subscribe dulu YouTube Kanwil DJP Bali, atau bisa juga follow akun Instagram kami di @pajakbali dan juga @pajakgianyar. Nah, kita sudah di penghujung podcast kali ini, Bli. Terima kasih atas kesempatannya untuk berbincang asik pada hari ini. Kalau misalnya besok ada podcast lagi, jangan kapok-kapok ya, Bli. Siap. Baik, akhir kata saya Frumentia. Saya Ketut Kambiawan. Sampai jumpa di podcast berikutnya, di podcast Kecak. Keseruan cerita pajak. Oh, Santi.